Selamat malam, perkenalkan nama saya Timuri Tambunan. Saya dari kelas 15226 dengan NIM 1524114. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan presentasi saya bersama dengan tim dan kelompok saya mengenai tentang server Linux. Anggota kelompok ada saya dan ada Muhammad Arik dan ada Rizaldi. Apa itu VirtualBox? VirtualBox adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi open source dan gratis yang dikembangkan oleh Oracle. Fungsi utamanya adalah untuk membuat dan menjalankan komputer virtual di dalam komputer fisik Anda. Bayangkan komputer Anda saat ini, misalnya laptop Windows adalah sebuah rumah. Nah, dengan VirtualBox, Anda bisa membangun ruangan-ruangan yang terpisah di dalam rumah itu, dan di setiap ruang Anda bisa memasang sistem operasi yang berbeda seperti Linux, macOS, atau bahkan Windows versi lain. Setiap ruangan ini disebut mesin virtual atau VM. Fungsi dan kegunaannya. VirtualBox sangat populer karena berbagai fungsinya. Yang pertama, menguji sistem operasi. Anda bisa mencoba sistem operasi lain, misalnya Linux, tanpa perlu menginstal ulang komputer utama Anda. Ini seperti mencicipi OS baru sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Yang kedua, mengisolasi lingkungan. Setiap VM berjalan secara terpisah dan terisolasi. Jika ada masalah atau virus dalam VM, komputer fisik Anda tidak akan terpengaruh. Ini sangat aman untuk menguji perangkat lunak yang mencurigakan. Ketiga, pengembangan dan pengujian. Bagi pengembang perangkat lunak, VirtualBox adalah alat yang sempurna. Anda bisa membuat lingkungan server virtual seperti Linux server dengan web server untuk menguji aplikasi tanpa perlu membeli komputer fisik. Keempat, menjalankan perangkat lunak lama. Anda bisa menjalankan versi Windows yang lebih lama di dalam VM untuk menggunakan aplikasi yang hanya kompatibel dengan sistem operasi tersebut. Cara menginstal VirtualBox. Pertama, Anda perlu mengunduh installer VirtualBox dari situs resmi. 1. Buka browser web Anda dan kunjungi situs resmi Oracle VirtualBox di https://www.virtualbox.org. 2. Di halaman pertama, klik tombol besar berwarna biru yang bertuliskan Download VirtualBox atau pergi ke bagian Downloads di menu navigasi. 3. Anda akan melihat daftar paket unduhan untuk berbagai platform. Pilih tautan unduhan yang sesuai dengan sistem operasi komputer Anda. Jika Anda menggunakan Windows, klik Windows Pause. 4. Setelah Anda mengklik tautan, proses unduhan akan dimulai. Tunggu hingga file installer. Ya, bisa misalnya nama installernya VirtualBox 7.0 xxx win.exe. Itu selesai dulu. Kemudian langkah kedua ada jalankan installer. Nah, setelah file installer selesai diunduh, Anda siap untuk memulai instalasi. Yang pertama, cari file yang sudah Anda unduh di folder downloads atau lokasi penyimpanan default Anda. Kedua, klik 2 kali pada file .exe tersebut untuk menjalankannya. Ketiga, jalankan wizard instalasi akan muncul. Jika ada peringatan keamanan dari Windows atau user account control, klik yes. Langkah ketiga, ikuti wizard instalasi. Pertama ada welcome screen, klik next untuk mulai. Kedua, custom setup. Layer ini memungkinkan Anda memilih komponen yang ingin diinstal dan lokasi instalasi. Untuk penggunaan baru, biarkan pilihan default dan klik next. 3. Features. Anda bisa memilih komponen yang akan diinstal. Biarkan semua opsi tercentang dan klik next. 4. Warning. Sebuah jendela peringatan akan muncul, memberitahukan bahwa instalasi akan mereset koneksi jaringan Anda. Jangan khawatir, ini adalah perilaku normal dan diperlukan agar mesin virtual bisa terhubung dengan
ke internet. Kemudian klik yes. 5. Ready to install. Klik install untuk memulai proses instalasi. Langkah keempat, selesaikan instalasi. Proses instalasi akan berjalan selama beberapa menit. Anda mungkin akan melihat jendela pop-up yang meminta izin untuk menginstal driver perangkat. Ini adalah driver yang diperlukan untuk kartu jaringan virtual. Klik install atau allow untuk melanjutkan. 2. Setelah instalasi selesai, sebuah layar akan muncul yang memberitahukan bahwa instalasi sudah berhasil. Anda akan melihat kotak centang yang bertuliskan Start Correct Coffee and VirtualBox after installation. Dia akan tercentang jika Anda ingin langsung membukanya. Yang ketiga, klik finish. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Arif. Saya ingin menjelaskan tentang mengapa menggunakan sebagai server. Linux terkenal dengan uptime atau waktu yang sangat panjang. Server Linux bisa berjalan berbulan-bulan, tahun tanpa perlu membuat atau mengalami keras. Hal ini sangat penting untuk pelayanan yang harus selalu tersedia 24/7, seperti situs web, database, atau layanan aplikasi. Linux dapat menangani beban kerja yang berat dan banyak tugas secara bersamaan atau multitasking dengan sangat efisien. Linux sangat ringan dan efisien dalam menggunakan sumber daya hardware tanpa antar penggunaan grafis yang memakan banyak RAM atau Linux server dapat berjalan dengan hardware yang bagus dan Anda mampu server bisa jalankan lebih banyak mesin virtual dan menghemat biaya hardware. Anda bahkan bisa menjalankan server di komputer lama dengan spesifikasi rendah. Sebagian besar distribusi Linux seperti server, CentOS, dan Debian sebelumnya gratis untuk digital dan digunakan. Ini menghilangkan biaya lisensi yang mahal yang biasanya diperlukan untuk sistem operasi server komersial. Selain itu, banyak aplikasi dan software server seperti Apache, MySQL, dan PHP yang bekerja sangat baik di Linux sudah bersifat open source dan gratis. Amnesia gue kali ya. Belum memulai, pastikan Anda sudah memiliki dua hal ini. 1. VirtualBox sudah terinstall di komputer Anda. Silakan diikuti panduan instalasi VirtualBox yang sudah dijelaskan sebelumnya. 2. File ISO. Mungkin gue lagi pikiran gue Anda bisa bilang mau untuk Bali. dari situs resmi. Tapi gue cek dulu. Link di bawah ini. Pilih versi LTS atau term support. Stabilitas jangka panjang. Langkah pertama, buat mesin virtual baru di VirtualBox. 1. Buka aplikasi VirtualBox. 2. Pada jendela utama, klik kembali atau baru untuk membuat mesin virtual. Timu membuat timu. 3. Jendela create virtual machine. Pertama, nama. Berikan nama yang mudah diingat, misalnya server. Kedua, folder berita atau pilih lokasi untuk menyimpan file VM Anda. Ketiga, ISO image. Klik panah bawah dan pilih other. Arahkan ke file ISO itu server yang sudah Anda tuju. Dan VirtualBox akan otomatis mendeteksi ini sebagai Linux. Terakhir, version VirtualBox akan otomatis mendeteksi versinya. Pastikan pilihan adalah Ubuntu 64. Yang keempat, klik next. Warpol kawan, DC kawan. Ini kawan. Dan langkah kedua, konfigurasi hardware virtual. 1. Hardware, base memory atau RAM, Metelito, ini di edit video atau 2 GB. Poselok ya. Nevin tahu kok Nevin. Anda memiliki RAM yang cukup, sisanya 4 GB untuk performa yang lebih baik. Prosesor, lokasi minimal 1 atau 2 core CPU, biarkan 1 core jika pembukaan tapi boleh pegang 2 core. 2. Create virtual disk ini sendiri. Disk size, berikan ukuran penyimpanan Berarti ini RAM Anda. Minimum yang disarankan adalah 20 GB. Anda bisa mengatur yang besar jika diperlukan. Ketiga, klik next. Dan langkah selanjutnya, langkah 3, ringkaskan. Dan pengaturan lanjutan. 1. Anda melihat ringkasan dari jumlah yang sudah awalnya doang sama
benar. Masih ada aba-aba ya. Masih Anda sekarang sudah di Paling ada yang berapa awal sama yang akhir tuh beda. Satu pakai masker, satu pakai full kamera. tiga pengaturan jaringan atau opsional tapi penting. Secara default pengaturan jaringan adalah NAT. Ini sudah cukup baik untuk akses internet di dalam VM. Namun jika Anda ingin mengakses server dari komputer fisik Anda mungkin perlu mengubahnya punya lu sendiri. menjadi adapter. Tek satu satu. Pertama, pilih VM Anda dari daftar, kedua, settings, lalu export. Ya, pada adapter begini. Memang ini lama. menjadi target adapter. Klik OK. Maka tepat mulai install Kalau nggak internet biasa satu VM server dari daftar dan klik start atau mulai. Kedua, VM akan menyala dan Anda akan melihat layar instalasi di pintu server. Maka kelima, mengejar instalasi di layar VM. Instalasi akan berjalan di dalam jendela VM. Ikuti langkah-langkah di bawah ini. Anda bisa mengunduh tombol panah, tab, dan enter di keyboard untuk navigasi. 1. Language. Pilih bahasa yang Anda inginkan, misalnya bahasa Inggris, komputer. Yang kedua, keyboard layout, keyboard Anda, yang as atau lainnya. 3. Installation. Pilih jumlah server, user. Jika Anda ingin instalasi minimal yang lebih ringan, atau biarkan Windows server jadi instalasi standar. Pilihannya terletak di bagian bawah. 4. Network connection. Biarkan default atau menggunakan DHCP. Ini akan otomatis mendapatkan alamat IP dari jaringan Anda. Pilih 5. Privacy opsi. Dilewati jika Anda tidak menggunakan opsi. 6. Konfigurasi untuk save dot. Biarkan default dan pilih dot. Yang ketujuh, destroyer configuration. Ini adalah bagian partisi untuk pemula. Pilih use and enter disk. Opsi ini akan menggunakan seluruh disk virtual yang Anda alokasikan sebelumnya di dot. Kedelapan, storage configuration. Jauh ringkasan dot lalu ini dan setup buat profil pengguna yaitu yang 10 nama Anda, nama 11 username atau nama server Anda, contoh server. Yang 12, pick username Anda atau hubungi server. Di balik 13, terus password, masukkan password Anda. Yang keempat, yang ke-14, SSH. Setup ini sangat penting, pilih instalasi OpenSSH server. Dengan menekan spasi, ini kemungkinan Anda terhubung ke server dari komputer fisik Anda menggunakan DNS. Pilih 15. Fitur server snap. Lewati bagian ini, pilih down atau skip. Yang keenam, menunggu instalasi selesai. Proses instalasi akan dimulai, tunggu hingga selesai. Ini bisa memakan waktu beberapa menit, tergantung kecepatan komputer Anda dan koneksi internet. Setelah instalasi selesai, sebuah pesan akan muncul install complete. Pilih reboot now. Angkat tunggu login server. Setelah VM reboot, Anda akan melihat layar satu masukkan username dan password tadi yang enggak Anda buat sebelumnya. tapi dia Selamat, Anda sekarang berada di domain lain. Boleh sudah mati. Siap instalasi Tadi masih bisa. server. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Andika Rizaldi. Saya atas seperti ketiga akan menjelaskan apa itu web server. Server adalah sebuah perangkat lunak software yang bertugas sebagai pelayanan. Dia mengumpulkan data dari klien browser web dan data ini bisa berupa halaman gambar, video, atau file lainnya. Secara teknis, web server menerima penghubungan melalui protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol atau HTTPS dan lainnya. Fungsi web server menerima penghubungan dari klien halaman web. Proses penghubungan tersebut dan respon, misalnya halaman web kembali ke klien. Contoh web server aplikasi store stabil, dengan informasi cocok untuk Internet Information Service. Cara penginstalan
server APC. Angka 1 masuk ke server Linux. Setelah itu supaya tekan mungkin dengan username dan password yang Anda buat. Kedua, update repository sebelum install, lalu memperoleh daftar paket juga pada update. Angka 3, install itu gunakan kita beda install. Dua, kita dia melakukan instalasi juga kita. Angka 4, verifikasi itu bisa apakah layanan itu dua berjalan. Sudo sistem status seharusnya akan membuka transaksi berani. Angka 5, verifikasi akses dari browser. Dapatkan alamat IP dari mesin virtual Linux, IP atau IP. Buka browser yang Anda berhasil, Anda akan melihat halaman itu di folder. Pastikan menggunakan jaringan telpon adalah NAT atau